Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Banten, Masya Allah, Serang dan juga Cilegon dan juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari yang luar biasa, biar nggak salah langkah, pilih investasi yang membawa berkah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Ada video tayangan kali ini tentang beli barang mewah buat investasi. Emang boleh? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Bicara masalah tentang barang-barang mewah. Termasuk mungkin rumah kali ya Prof ya. Jadi kalau misalnya kita beli emas gitu ya. Rumah. Nah ini mungkin ada perbedaan tuh bagaimana nanti dijelaskan deh Prof. Itu boleh gak kita cicil? Setelah lunas baru kita ambil. Kalau emas. Kalau rumah kita cicil kan kita tinggalin sambil kita cicil. Nah ini bagaimana Profesor? Mohon izin penjelasannya. Baik. Tepuk tangan buat Prof Antoni. Silakan Ya. foto. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wasyairu bisyairi wal birru bil-birri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi fabi'u yadan biyadin ha biha wa idza ihtalafal jins fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad." Masalan bimasalin ha biha idza ihtalafal jins fabi'u kaifa syi'tum. Atau kama qala sallallahu wasallam. Rawahu Ubadah bin Samit. Bersabda Rasulullah SAW, jikalau emas dengan emas, perak dengan perak, tamar dengan tamar, barli dengan barli, demikian juga garam dengan garam, jikalau ditukarkan itu harus sama dengan sama dan harus tunai. Artinya ada beberapa komoditas, jikalau ditukarkan satu sama lain itu kudu sama, termasuk diantaranya emas. Karena emas itu adalah salah satu saman, bentuk uang. Nah tetapi para ulama kemudian melihat bahwa emas itu saat ini bukan sebagai mata uang. Dia sudah menjadi komoditas. Nah diantaranya Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 77 tahun 2010 memperkenankan membeli emas dengan dicicil. Tetapi pertama ketika menjualnya barangnya kudu ada. Kemudian tidak boleh berubah harga. Dan yang ketiga, tidak boleh ada denda kalau terlambat. Nah, saya menyarankan kalau akan melakukan itu, lakukanlah dengan bank syariah. Kalau dengan yang pihak lain, jangan percaya hanya dengan selembar kertas sertifikat. Jangan-jangan dia memberikan sertifikat, tapi barangnya nggak ada. Dan juga tidak boleh menjual sesuatu tapi barangnya belum ada, namanya bai'ul ma'dum. Oke. Jadi kalau bukan lembaga keuangan dan perbankan yang sah, lebih baik membeli emas tunai, ambil tunai. Walaupun hanya setengah gram, seperempat gram, 1/10 gram, nggak apa-apa. Ada uang sedikit, ya beli sedikit. Ada uang banyak, beli banyak, dibawa pulang langsung disimpan. Ah gitu, itu lebih aman, ya. Nah kalau seandainya hal-hal yang lain dan tidak jelas lembaganya, nggak usah. Okay. Kalau zaman sekarang ini anak-anak suka ada kripto, bitcoin, itu gimana tuh Prof? Oke, jadi sesungguhnya yang paling bagus itu saya menyarankan investasilah di tanah. Investasilah di rumah, investasilah di emas yang kelihatan dan bisa dipegang. Kalau hal-hal yang kita belum tahu, apalagi baru mau akan belajar besok, insya Allah baru mau belajar besok. Insya Allah. Seperti kripto, kudu hati-hati. Karena pemenang hadiah Nobel sekalipun seperti Joseph Stiglitz, kita itu jikalau keburu-buru ingin kaya, keburu-buru ingin cepat makmur, dalam waktu singkat masuk ke kripto itu bahaya. Jadi setiap orang yang ingin masuk ke kripto kudu siap uangnya hilang. Itu prinsip kripto. Oke, apatah lagi sekarang ada seorang Gen Z yang katanya punya 1 triliun, umur 25 kejeblos. Nah, jadi ibu-ibu di sini kalau ada anak-anak kita Gen Z, jangan ingin cepat kaya dalam waktu 1 hari. Semuanya harus ada proses. Masya Allah. Semuanya harus ada kerja. Kalau ada uang, beli tanah.
Ya. Ada uang beli rumah, ada uang beli emas walaupun setengah gram, 1 gram insya Allah dengan cara sedikit demi sedikit akan ada keberkahan. Amin. Mau banyak, mau berkah. Mau berkah. Oke, Iya. nah insya Allah dengan cara yang ini, apalagi dengan syariah akan ada keberkahan. Masya Allah. Tepuk tangan buat Prof. Antoni. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Afwan. Prof. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi. Kita panggil Ustaz Syam. Ustaz Syam. Sini betul Ustaz Syam. Izin. Siap. Nih. Katanya sekarang ini kan lagi musim ibu-ibu, anak-anak muda tuh investasi dengan beli tas mewah. Oh. Barang-barang branded, iya. Buat disimpan, karena apa? Katanya terus nanti kalau dijual lagi, harganya itu ada yang bisa naik, ada yang tetap, kalau ada yang turun mungkin cuma turunnya sedikit gitu loh. Nggak rugi-rugi banget, apalagi kalau misalnya barang ini semakin langka. Wah, ini keluaran ini benar-benar limited. Wah, jadi harganya makin tinggi. Apakah investasi model begini dibolehkan dalam Islam? Ya, mohon izin silakan Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Pak Prof, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mencatat insya Allah jadi modal dunia wal akhirat untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan para Gen Z, ditonton sampai selesai. Karena pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana seseorang menyimpan barang yang mana pada saat dia beli masih murah harganya, tapi nanti akan langka barang tersebut, subhanallah, sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Tapi barang-barang yang disimpan ini adalah barang-barang yang sejatinya tidak dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Seperti misalnya tas mewah. Apakah dia termasuk ihtikar? Kan ada tuh istilahnya ihtikar. Apa ihtikar itu? Menimbun. Siapa yang menimbun barang ataupun makanan termasuk pakaian yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat kaum muslimin 40 hari dia timbun saja itu, maka Allah akan berlepas darinya. Ini boleh dicatat sampai selesai ditonton dan dicatat buat para Gen Z. Siapa yang menimbun 40 hari aja, maka Allah akan melepaskan pertolongannya daripada hamba tersebut. Bagaimana kalau yang disimpan bertahun-tahun ini? Subhanallah. Nah, pertanyaan sekarang, apakah tas mewah menjadi kebutuhan seluruh masyarakat? Kita tanya Bapak ini. Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ada ibu-ibu, dia beli tas mewah pada saat harganya masih aman. Dia taruh, nanti mahal baru dia jual. Gimana tuh Pak? Merugikan masyarakat nggak? Merugikan sekali itu Pak. Wah, kenapa? Masyarakat gak ikut beli, enak aja merugikan. Soalnya Bapak disimpan semua itu. simpen semua. Kalau nggak disimpan ya nggak merugikan masyarakat. Oh, kalau Itu kan yang dibeli, yang dibeli kan disimpan tas, bukannya Bukan beras, beras. Pak. Bukan berat. Bukan beras. Jadi aman atau tidak? Ah, itu aman itu. Bapak pelin-pelan dah jadi orang. Tadi nggak aman, sekarang jadi aman. Aman. Saya tidak belain Bapak. Iya. Iya. Ya garogi. Garogi. Karena istrinya ikut. Oh, Pak. Subhanallah. Makasih banyak Terima Bapak. kasih banyak Pak. Tepuk tangan dong buat Bapaknya dong. Iya. Jadi yang dimaksud menimbun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berlepas darinya adalah menimbun barang-barang yang bisa merugikan masyarakat banyak. Ada orang koleksi lukisan mewah, ditaruhin lukisan, nanti langka mahal harganya. Apakah merugikan masyarakat? Insya Allah tidak. Ada yang naruh tas, maka tas ini nanti barang langka nih, maka apakah dia akan merugikan masyarakat? Insya Allah tidak. Kalau laki-laki biasanya jam tangan. Jam tangan. Jam tangan. Ada juga mobil, motor. motor-motor tua, Iya. klasik tuh. Masya Allah. Jadi boleh kan? Boleh. Boleh. Emangnya Insya Allah. beras orang Bapak itu bilang Kalau beras mah jangan, bikin orang kelaparan. Udah gitu kan saya ngasih mic, kenapa balikin ke Ustadz Syam ya kan? Makasih banyak. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah, kita lanjut lagi. Buat jamaah semuanya, kita lanjut lagi. Kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari Serang, ibu yang baris 2 pakai kacamata boleh turun ibu, izin. Mohon maaf dikasih jalan, maaf pelan-pelan ibu, pelan-pelan. Iya, oke sini bu, di tengah-tengah sama saya bu. Nah silakan perkenalkan dirinya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya Pak Ustadz, Iya ibu, ibu belum kenalan namanya siapa ya? Iya, namanya siapa bu? Ya, ahlan wa sahlan, nama saya Eki Ya dan bu,
Eki. Eki, Ibu Eki. betul. Dari mana Ibu? Dari Majelis Taklim Abu Bakar Ba'azim, Perumahan Taman Mutiara Indah 2, Serang, Banten. Tepuk tangan dong. Ketua DKM yang mana Bu? Ini Bapak. Yang itu tadi, yang investasinya sawah. Iya Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Oke, mau nanya sama siapa Ibu? Boleh tanya dong Pak Ustadz. Oh Ustadz Maulana. Tahu aja yang ganteng Ibu. Iya, silakan Ibu mau nanya apa Bu? Jangan bilang gitu. Iya. Nanti aku kena air. Oh, sombong, sombong. Pak Ustadz, boleh dimulai? Boleh silakan Bu. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Udah 4 kali. Ya enggak apa-apa Pak Ustadz. Gak apa-apa, terima kasih dapat Ustadz. piring. Ya. Pak Ustadz punten ya, Heeh. mau nanya. Abdi teh kan punya suami. Jika sudah memasuki masa pensiun, misalkan dapat uang pensiun gitu. Boleh nggak kita ini kan nggak bisa bikin usaha lah. Saya kan cuman seorang ibu rumah tangga. Pengen punya usaha sendiri, tapi kita kerjasama dengan saudara Oke. yang bisa buka usaha. Ya. Tapi saya percaya aja sama beliau gitu ya. Pokoknya terima beres aja. Tiap bulan dikasih profit. ke Untungnya, kita. keuntungannya. Oh gitu. Jadi tapi Ibu gak nargetin sama sekali ya? Dan Oke. cuman kita percaya aja karena dia kan saudara gitunya. Oke, ada hitam di atas putih gak Bu? Kira-kira. Seharusnya. Harusnya ada. Ah, Ya, nah, oke. pertanyaannya, apakah saya dan suami saya berdosa apabila tidak mengetahui bahwasanya saudara saya ini usahanya benar atau tidak? Oh bisnisnya apa? Oke, Betul. makasih banyak Ya, Ibu. ngapunten pisan. Atur Bagus. nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Eki, silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Izin Prof dan Ustaz Sam. Buat semuanya, mohon maaf, pertanyaan ibu ini bagus banget. Nah, buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku Gen Z yang lagi nonton, jangan lupa ya dicatat dan jangan nonton setengah-setengah, nonton sampai kelar. Gimana dengan kasus ibu? Boleh nggak dia tidak tahu usaha saudaranya? Jawabannya nggak boleh. Harus tahu. Karena prinsip dalam kerjasama itu harus ada niat ibadahnya. Dalam hidup ini kita harus ibadah. Kemudian mohon maaf harus ada nilai kejujuran. Konsep jujur di situ. Prinsip jujur. Apa-apa? Jujur. Niatnya ibadah, jujur. Yang ketiga harus halal. 1, 2, 3. Halal itu mencakup 3 hal. Halal jenisnya, halal prosesnya, halal penggunaannya. Mohon maaf dari mana, gimana penggunaannya, itu harus halal. Dan jenisnya, produk apa yang dia jual, usaha apa yang dia jual. Jangan sampai sesuatu yang diharamkan oleh agama. Mohon maaf, minuman keras, makanan yang diharamkan, binatang yang diharamkan, dia usaha peternakan, nggak boleh. Dan harus jelas. Dan tidak boleh dalam usaha itu. Jadi yang pertama tadi, niat ibadah, Ya, jujur, jujur, kemudian halal, saling menguntungkan. saling menguntungkan. Jadi 4 syarat itu harus. Harus. Dan mohon maaf Ibu, konsepnya memang harus dalam berbisnis bekerja sama itu saling menguntungkan. Tidak boleh ada riba dan tidak boleh yang sesuatu yang tidak jelas. Oke, makasih banyak Ustadz Harus Maulana. ada kejelasan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Satu lagi kita kasih kesempatan jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Dari Serang, mana? Oh ini, Bapak nih kita kasih kesempatan Ketua DKM. Pak sini Pak, izin Pak. Iya, coba sini. Ternyata. Yang investasinya sawah. Bukan sawah. Kita lihat jam tangan. Oh, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Anugrah dari Majelis Ta'lim Abu Bakar Ba'azim Perumahan Mutiara Indah 2 Serang. Tepuk tangan dong buat Ustadz Anugrah. Iya, mau nanya sama siapa Ustadz? Sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Iya, kayaknya seumuran ini dia. Mangga, A. Istri nggak dibawa, A. Enggak. Mau nanya apa Ustadz? Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmah.
Kalau ada orang jadi perantara atau istilahnya itu maklar, Dropshipper. ya, Calo. calo. Ya. Kemudian dia kan dapat komisi tuh. Apakah uang komisi itu halal? Ya. Terus jikalau di suatu saat nanti investasinya bangkrut, apakah si maklar ini berdosa karena sudah merugikan orang lain? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Tepuk tangan buat Ustaz Anugrah. Silakan boleh duduk. Silakan penjelasannya Ustaz Syam. Fadli Ustaz Anugrah, tapi guru kami Pak Prof, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dropshipper, perantara, maklar, calo, maka dia adalah bagian daripada syarikah ataupun kerjasama antara yang punya usaha dengan yang memasarkan, salesnya, maklarnya. Maka apakah dia halal? Tergantung bagaimana dia menjalaninya. Dia ini maklar adalah wakil daripada yang punya usaha. Kalau dia amanah, maka insya Allah gajinya halal. Ada maklar sistemnya adalah saya punya ini rumah jualin deh. Pokoknya saya dapat 5 miliar, terserah kamu mau naikin harganya berapa gitu. Berarti yang dia dapat dari situ karena sudah dikasih amanah sama yang punya rumah tadi, berarti halal sudah. Mau dinaikin berapapun. Atau ada yang punya rumah mengatakan saya batasnya 5 miliar. Nanti kalau sudah laku baru saya kasih engkau dari saya. Tapi jangan kau ubah-ubah harganya. Maka dia harus amanah untuk tidak mengubah-ubah harganya. Maka dia wakil, kalau dia amanah terhadap yang dia wakili, berarti penghasilannya halal. Nah sekarang dia adalah maklar apa tadi? Investasi, subhanallah. Maka biasanya kalau maklar itu, calo itu, sales itu manis omongannya. Sehingga yang disasar dana-dana pensiun kayak tadi itu. Wah ini nggak usah kerja bu, pokoknya dana pensiun ibu aman, ada franchise ini, keuntungannya segini, padahal dari uang ibu sendiri dipakai beli itu. Subhanallah. Maka kalau dia manis doang di awal, ini yang berbahaya ini. Kenapa? Karena investasi itu sudah dijelaskan sama Pak Prof tadi apa? Bahwasanya ada untung rugi, berat sama-sama dijinjing, ringan sama-sama kebalik, ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Yang salah siapa tadi? Yang salah saya. Pakai nyalain saya lagi di sini. Ya. Oke, dibuat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah, sama-sama kita simak terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z yang masih setia menyaksikan Islam itu indah, maka menjadi perantara, maklar atau bahasa agamanya samsarah. Itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan dan halal selama menjaga amanah dari yang diwakilinya. Jangan mengubah-ubah harga tanpa izin, jangan menambah-nambahin tanpa izin, jangan mengambil komisi tanpa izinnya, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Kemudian yang kedua, investasi, dia maklar investasi, maka sampaikan juga urusan ruginya. Jangan cuma urusan untungnya dimanis-manisin, dana pensiun diambil, orang-orang yang tergoda subhanallah. Makanya jangan sampai investasi kalau tidak ada dana yang subhanallah yang bisa menjadi dana darurat. Ini kan kadangkala dana darurat dia diinvestasikan. Maka sangat berbahaya bagi dirinya. Kalau orang nggak punya duit, Nggak punya investasi apa yang bagus? Kalau dia nggak punya duit buat investasi. Lebih baik investasi sesuai kemampuan kita. Ada investasi lain tadi ya, Ada seperti investasi lain. investasi kayak datang nih Tadi pengajian. Pak sampaikan bisa nyicil-nyicil berapapun itu. Jangan sampai mau beli banyak mau kayak instan. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah sekarang satu orang kita mau kasih kesempatan buat curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh ini, sebentar saya coba cari yang pertama ngangkat tangan Ibu di sini. Ibu izin boleh maju ke depan? Iya, silakan Ibu. Iya sini Bu. Silakan perkenalkan namanya. Ya, perkenalkan nama saya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy dari Majelis Taklim Abu Bakar Ba'adim, Taman Mutiara Indah 2, Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu, Masya Allah. Ustadz Syam, Prof. Antoni, Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Mau curhat apa Ibu?
Pak Ustadz, sebelumnya saya minta maaf. Saya maafin. Ustadz, soalnya saya Udah takut catet. lupa. Ya udah catet tuh, takut dia lupa curhatannya. Apa aja? Boleh nggak apa-apa, silakan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa pandangan Islam tentang suami yang lebih mendengarkan orang tua dibanding istrinya? Dan bagaimana cara istri menghadapi situasi di mana suami lebih mendengarkan orang tuanya dibanding istrinya? Ya, jadi ibu ini pengalaman pribadi berarti. Pengalaman pribadi. Oh, jadi ibu merasa kayak kesel, cemburu. Kenapa sih suami saya tuh lebih dengerin ibunya daripada saya gitu? Gitu ya Bu ya? Ya. Ibu udah nikah berapa lama? Saya mau tanya dulu. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Suami ibu umurnya berapa? 28. 28 tahun Bu. Bu baru 5 tahun berarti kalah 23 tahun. Gimana dia gak mau dengerin ibunya? Coba kita tanya. Ustadz Maulana dulu silakan Ustadz. Betul Mas, kata Mas Fadli. Mohon maaf kepada semua istri wanita dimanapun berada. Ketahuilah suami yang memuliakan ibunya, yakin dia akan memuliakan istrinya. Tepuk tangan dong. Jangan pernah ada kecemburuan terhadap ibu mertua. Suami lebih dengerin ibunya, ya jelas dia dilahirin sama dia. Iya. Dan jangan pernah ada kata-kata berkata dari mulut seorang istri, pilih ibumu atau saya. Karena tidak ada mantan ibu yang ada mantan istri. Hati-hati. Maka kalau berbicara suatu saat nanti ibu akan merasakan. Karena jadi ibu juga punya anak. Kalau anak tidak mau dengerin kata ibunya, sakit hati enggak? Sakit hati. Nah, itu yang dirasakan. Apalagi yang namanya ibu, ada namanya waktu yang terbatas. Biarlah dulu dia dengar ibunya. Ibunya kan punya masa waktu, kasihan. Kalau ibu mungkin masih lama kan? Kalau saya duluan gimana? Ya itu nasib ibu. Tidak mungkin juga. Tapi kan kita ini, kalau anak berbakti kepada orang tua, itu kan terbatas. Betul. Tapi kalau orang, aduh kasihan lah. Biarinlah, sepanjang tidak ada kezoliman. Ya. Ya Bu ya, gak usah nangis deh. Enggak. Dia merasa Ya. datang ke sini mau dibelain. Ternyata semuanya pencinta ibu. Ya, silakan Ustadz Syam. Jawab Ustadz Syam. Tapi meskipun saya pecinta ibu, saya akan belain Mbak Cindy. Karena biasanya menantu yang seperti ini tuh karena mertuanya rese memang. Jadi kalau mertuanya tidak rese, dia akan rela-rela aja suaminya nurut sama ibunya. Tapi kalau mertuanya rese, biasanya istrinya jadi, dia lagi. Udah dinikahin anaknya, kenapa enggak siap sih melepas anaknya? Subhanallah. Nah ini buat para suami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah dapat pahala yang besar, yaitu Curhat juga. Iya, kayaknya Nah. kasus dia sama. nih buat suami nih kan udah dapat pahala besar dari memuliakan ibu. Sekarang dapat pahala lagi dari memuliakan istri. Kenapa? Satu-satunya yang beda jenis kelamin yang bisa memandikan jenazahmu cuma istrimu. Oke, saya boleh jadi penengah gak? Yang Boleh. paling baik diatur waktunya. Oke. Ada waktu untuk ibu, ada waktu untuk istri, ada waktu untuk anak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah hak-haknya pada waktunya yang tepat. Dan insya Allah kalau seandainya seorang istri yang baik, ketika ibu yang sakit, sama-sama kita menengok ibu. Dan insya Allah sebagai istri yang baik, kita bisa membantu orang tua kita yang sudah pensiun. Nah insya Allah ibu ada simpanan sedikit. Ya ini ibunda lagi sakit, oke saya lebih baik rela keluarin uang tabungan saya untuk membantu ibunda. Insya Allah sang ibu akan mendoakan sang menantu. Ingat, kalau mau tangkap ayam, tangkap induknya, anak ayamnya ikut. Tangkap mertua, anaknya ikut sama kita. Nah nih Bu, mau nggak? Ada informasi menarik nih buat jamaah di rumah juga. Nih informasi dari Mas Fadli. Silakan Mas Fadli.